Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemerintahan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dipanggil Pak SBY pada periode kedua tahun 2009 sampai 2014. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Wisdan Naufal Suhendar dari kelas 12-2. Selanjutnya, di video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu masa jabatan. Yang kedua ada kebijakan. Nah, di kebijakan itu terdiri dari kebijakan ekonomi, kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri, dan kebijakan pendidikan. Lalu yang ketiga yaitu ada peristiwa penting. Nah, selanjutnya di sini ada masa jabatan. Masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY pada periode kedua adalah 20 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Pada periode ini, Pak SBY didampingi oleh Wakil Presiden Budiono. Pak SBY terpilih kembali setelah memenangkan pemilu 2009 dan fokus pada keberlanjutan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi stabil. Selanjutnya yaitu kebijakan. Nah, yang pertama ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY periode kedua tahun 2019 hingga 2014 berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur, ketahanan ekonomi terhadap krisis global, dan penguatan jaring pengaman sosial. Yang kedua yaitu ada kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Pak SBY periode kedua tahun 2009 hingga 2014 diarahkan untuk memperkuat stabilitas demokrasi di dalam negeri dan meningkatkan profil Indonesia di kancah internasional melalui diplomasi yang aktif. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan pada masa pemerintahan Pak SBY periode kedua difokuskan pada peningkatan akses pemerataan dan kualitas melalui reformasi kurikulum serta dukungan finansial yang masif. Nah, pada kebijakan ekonomi, berikut adalah kebijakan-kebijakan utama pada periode tersebut yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal dan subsidi BBM. Yang ketiga, program perlindungan sosial atau jaring pengaman. Yang keempat, ada ketahanan terhadap krisis global. Yang kelima, ada kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada poin yang pertama yaitu MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2011, program ini merupakan strategi jangka panjang 2011 sampai 2025 untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia. Strateginya meliputi 1. Penguatan 6 koridor ekonomi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali sampai Nusa Tenggara, dan Papua sampai ke Kepulauan Maluku. Selanjutnya nomor 2, konektivitas nasional. Membangun infrastruktur transportasi dan logistik untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Yang ketiga, penguatan SDM dan iptek. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan inovasi teknologi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kebijakan fiskal dan subsidi BBM. Nah, pemerintah berupaya menjaga stabilitas APBN melalui penyesuaian subsidi energi. Yang pertama yaitu pengurangan subsidi BBM yang bertujuan untuk menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban APBN akibat fluktuasi harga minyak dunia. Lalu yang kedua ada relokasi subsidi.
Artinya anggaran subsidi dialihkan ke sektor yang lebih produktif seperti pendidikan dan kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu ada program perlindungan sosial atau jaring pengaman. Program ini yaitu bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah menerapkan sebagai bantuan langsung. Yang pertama yaitu ada BLSM, bantuan langsung sementara masyarakat. Artinya pengganti istilah BLT pada periode sebelumnya untuk membantu rumah tangga miskin. Yang kedua yaitu ada beasiswa bidik misi. Artinya diluncurkan tahun 2010 untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Yang ketiga yaitu ada program keluarga harapan atau PKH. Nah, artinya pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang terus dilanjutkan dan diperluas. Selanjutnya yaitu nomor 4, ketahanan terhadap krisis global. Setelah krisis finansial global 2008, kebijakan pada awal periode kedua difokuskan pada stimulus fiskal untuk menjaga konsumsi domestik agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil di kisaran 6%. Selanjutnya yaitu nomor 5, ada kawasan ekonomi khusus atau KEK. Nah, pembentukan KEK bertujuan untuk menarik investasi asing, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja melalui pemberian fasilitas perpajakan dan kemudahan perizinan di wilayah tertentu. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas dari kebijakan politik. Nah, kebijakan politik itu kan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Nah, yang pertama kita akan bahas kebijakan politik dalam negeri terlebih dahulu. Nah, pemerintah fokus pada penguatan tata kelola dan keberlanjutan demokrasi pasca reformasi. Yang pertama yaitu adalah reformasi birokrasi. Artinya mengembangkan grand design dan roadmap reformasi birokrasi 2010 hingga 2025 untuk meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah. Yang kedua yaitu pemberantasan korupsi dan terorisme, menjadikan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama untuk memperkuat sistem politik yang bersih. Yang ketiga yaitu ada penguatan otonomi daerah. Artinya menata kembali regulasi terkait pemerintahan daerah melalui persiapan RUU Pemerintah Daerah, RUU Pemerintah Kepala Daerah, dan RUU Desa untuk meningkatkan kemandirian wilayah. Selanjutnya ada nomor 4, stabilitas politik nasional, berupaya meredam konflik sosial di berbagai daerah guna menjaga integritas nasional dan keamanan dalam negeri. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kebijakan politik luar negeri. Nah, pada kebijakan politik luar negeri dalam masa pemerintahan Presiden Pak SBY pada periode kedua sangat identik dengan prinsip diplomasi yang terbuka dan pragmatis, yaitu nomor 1, doktrin Million Friends Zero Enemies. Artinya, strategi utama yang menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki musuh secara internasional dan berupaya menjalin persahabatan dengan semua pihak demi kepentingan nasional. Nomor 2, yaitu ada All Direction Foreign Policy, yang artinya melakukan diplomasi ke segala arah atau multi-track tanpa terikat pada suatu blok kekuatan dunia, yang merupakan bentuk nyata dari prinsip bebas aktif. Yang ketiga yaitu ada kepemimpinan di forum internasional. Artinya Indonesia aktif berperan dalam forum global seperti G20 dan ASEAN guna mempromosikan citra Indonesia sebagai negara demokrasi dengan ekonomi yang sedang bangkit atau rising power. Selanjutnya yaitu nomor 4, diplomasi soft power. Artinya menggunakan instrumen budaya dan nilai-nilai demokrasi untuk memperkuat pengaruh global, termasuk promosi budaya seperti batik dan bantuan kemanusiaan. Dan
mengarungi lautan bergelombang, artinya mengambil peran sebagai penjembatan bridge builder dalam berbagai konflik internasional untuk menciptakan stabilitas kawasan dan dunia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kebijakan pendidikan. Berikut adalah kebijakan-kebijakan utama dalam bidang pendidikan pada periode tersebut. Yang pertama yaitu adalah relasi anggaran pendidikan 20%, yang kedua implementasi kurikulum 2013, yang ketiga program beasiswa bidik misi, yang keempat dana bantuan operasional atau BOS, yang kelima kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Nah, yang pertama yaitu ada realisasi anggaran pendidikan 20%. Pada periode kedua, pemerintah secara optimal merealisasikan amanat konstitusi untuk mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan. Kebijakan ini memungkinkan peningkatan signifikan dalam pembiayaan berbagai program pendidikan nasional, termasuk tunjangan profesi guru. Yang kedua yaitu ada implementasi kurikulum 2013. Menjelang akhir masa jabatannya, pemerintah meluncurkan kurikulum 2013 untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP tahun 2006. Fokus utamanya meliputi yaitu 1. Pendidikan karakter, yang artinya mengintegrasikan nilai etika, sikap, dan kedisiplinan dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua yaitu ada perubahan paradigma, yang artinya menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai subjek wajib dan peminatan guna memperkuat semangat kebangsaan. Yang ketiga yaitu ada sistem penilaian, yang artinya menekankan pada aspek penilaian autentik yang mencakup kognitif, aktif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya yaitu ada nomor 3, program beasiswa bidik misi. Nah, program ini diluncurkan pada tahun 2010. Program ini menjadi salah satu warisan penting dalam upaya pemerataan pendidikan tinggi. Bidik misi memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi siswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu ada dana bantuan operasional atau BOS, dana BOS. Pemerintah terus melanjutkan dan memperkuat penyaluran dana BOS untuk menjamin terlaksananya program wajib belajar 9 tahun yang bebas biaya di tingkat SD dan SMP. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya operasional sekolah. Yang kelima yaitu ada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Pada tahun 2012 diterbitkan peraturan mengenai KKNI melalui peraturan presiden. Kebijakan ini menjadi acuan standar kurikulum bagi setiap perguruan tinggi di Indonesia untuk menyetarakan capaian pembelajaran dengan kualifikasi tenaga kerja secara internasional. Nah, yang selanjutnya yaitu peristiwa penting pada masa pemerintahan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disebut Pak SBY. Nah, salah satu peristiwa penting pada masa pemerintahan Pak SBY periode kedua yaitu isu HJ. Nah, jadi isu HJ atau kabut asap adalah permasalahan lingkungan yang terjadi akibat pencemaran udara oleh asap tebal hasil kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar yang menyebabkan penurunan kualitas udara yang jarak pandang serta membahayakan kesehatan manusia. Nah, yang akan kita bahas pada isu HJ kali ini yaitu yang pertama adalah latar belakang munculnya isu HJ. Nah, jadi di sini kita akan membahas latar belakangnya kenapa isu HJ ini bisa muncul pada pemerintahan era Presiden Pak SBY ini. Lalu yang kedua adalah dampak kabut asap atau HJ ya. Jadi kita akan membahas dampaknya terhadap pemerintahan Pak SBY ini. Lalu yang ketiga ada kebijakan dan penanganan pada pemerintahan SBY.
Nah, jadi kita akan membahas kebijakan dan penanganan apa saja ketika menghadapi isu HJ ini ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas latar belakang. Nah, latar belakangnya yaitu pada periode kedua pemerintahan Pak SBY, Indonesia menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang cukup besar, terutama di yang pertama yaitu ada di Sumatera, tepatnya di daerah Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Lalu yang kedua yaitu ada di Kalimantan, tepatnya yaitu di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Nah, kebakaran tersebut menimbulkan kabut asap tebal atau HJ yang tidak hanya berdampak di dalam negeri saja, tetapi juga melintasi batas negara atau transboundary HJ ke Malaysia, Singapura, dan Brunei. Nah, lalu penyebab utama terjadinya isu HJ yaitu yang pertama adalah pembukaan lahan dengan cara dibakar. Jadi, perusahaan perkebunan dan sebagian masyarakat membuka lahan secara cepat dan murah dengan membakar hutan. Yang kedua yaitu ada lahan gambut. Nah, gambut menyimpan api di bawah tanah sehingga sulit dipadamkan dan menghasilkan asap sangat tebal. Yang ketiga yaitu iklim kering akibat El Nino. Musim kemarau panjang memperparah penyebaran api. Lalu yang keempat adalah tata kelola hutan yang lemah. Adalah tumpang tindih izin, pengawasan minim, dan korupsi di sektor kehutanan. Sehingga inilah terjadinya isu HJ tersebut. Lalu di sini selanjutnya yaitu ada dampak. Nah, yang pertama yaitu dampak pada kesehatan. Lalu yang kedua yaitu dampak pada ekonomi dan sosial. Yang ketiga yaitu ada dampak politik dan hubungan internasional. Nah, yang pertama yaitu dampak kesehatan. Nah, dampak kesehatannya yaitu yang pertama meningkatnya kasus ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Terus yang kedua yaitu ada gangguan paru-paru, asma, iritasi mata dan kulit. Nah, selanjutnya dampak ekonomi dan sosial. Nah, yang pertama yaitu bandara ditutup akibat jarak pandang yang rendah. Lalu yang kedua yaitu ada aktivitas perdagangan dan pariwisata terganggu. Lalu yang ketiga ada kerugian ekonomi nasional mencapai triliunan rupiah. Lalu yang keempat ada sekolah diliburkan di banyak daerah. Selanjutnya yaitu ada dampak politik dan hubungan internasional. Nah, yang pertama yaitu ada protes keras dari Singapura dan Malaysia. Yang kedua adalah Indonesia dianggap lambat menangani asap lintas batas. Yang ketiga yaitu tekanan diplomatik agar Indonesia lebih serius mencegah kebakaran. Nah, yang selanjutnya adalah kebijakan dan penanganan pada pemerintahan Pak SBY. Yang pertama yaitu penanganan darurat. Yang pertama ada pembentukan Satgas Karhutla. Nah, yang berisikan atau yang berisikan BNPB, TNI, Polri, dan Pemda atau pemerintah daerah. Lalu yang kedua yaitu pemadaman melalui waterbombing dan hujan buatan. Yang ketiga yaitu ada pemantauan titik api atau hotspot dengan satelit. Terus yang kedua ada penegakan hukum. Nah, yang pertama yaitu ada penyelidikan terhadap perusahaan dan pelaku pembakaran. Yang kedua yaitu ada pemberian sanksi administratif dan proses hukum meski belum maksimal. Nah, yang kedua itu ada penegakan hukum. Yang pertama, penyelidikan terhadap perusahaan dan pelaku pembakaran. Yang kedua yaitu ada pemberian sanksi administratif dan proses hukum meski belum maksimal.
Yang ketiga yaitu ada pencegahan. Yang pertama yaitu ada moratorium izin pembukaan hutan primer dan lahan gambut tahun 2011. Yang kedua yaitu ada sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar atau zero burning. Yang keempat adalah kerjasama internasional, yaitu ratifikasi perjanjian ASEAN tentang polusi asap lintas batas pada tahun 2014. Kesimpulannya, yaitu secara keseluruhan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY pada periode kedua tahun 2009 hingga 2014 menunjukkan upaya menjaga stabilitas dan meningkatkan peran Indonesia baik dalam maupun di luar negeri. Pemerintahan berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi pasca krisis global dengan kebijakan yang relatif hati-hati, sekaligus menjaga stabilitas politik dalam negeri melalui proses demokrasi yang berjalan dan situasi keamanan yang cukup kondusif. Meskipun masih dihadapkan pada persoalan korupsi dan lemahnya penegakan hukum, di bidang politik luar negeri, Indonesia semakin aktif di tingkat regional dan global, terutama serta berusaha tampil sebagai negara yang bertanggung jawab dan berpengaruh. Namun, di sisi lain, persoalan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap atau HZ memperlihatkan bahwa tata kelola sumber daya alam dan penegakan hukum belum optimal. Meskipun pemerintahan telah melakukan berbagai kebijakan penanganan dan menjalin kerjasama internasional, dengan demikian, masa pemerintahan SBY periode kedua dapat disimpulkan sebagai periode stabil secara ekonomi dan politik serta aktif dalam diplomasi, tetapi masih menyisakan tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.